Alright, welcome back to my another video. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi cara mudah menjawab soal TOEFL structure, dan fokus kita sekarang adalah pada strategi kelima, di mana strategi kelima menjelaskan tentang past participle. Jangan terkecoh dengan past participle karena ia mirip dengan verb. Sebenarnya pada strategi kelima ini tidak jauh berbeda dengan strategi keempat, di mana strategi keempat itu menjelaskan tentang present participle. Jangan terkecoh dengan present participle. Nah, pada strategi yang kelima ini fokus kita kepada past participle. Apa past participle? Past participles adalah bentuk verb 3, yang mana bentuk verb 3 itu bisa berfungsi dalam dua fungsi yang berbeda. Jadi past participle itu adalah verb 3, verb 3 yang memiliki dua fungsi berbeda. Yang pertama, verb 3 yang difungsikan sebagai verb. Kapan past participle difungsikan sebagai verb? Ketika didahului oleh a have atau be. Jadi kalau ada verb 3 didahului oleh have dan yang sejenis seperti has dan had, atau oleh be, to be, seperti is, am, are, was, were, dan been, maka past participle-nya difungsikan sebagai a verb. Sedangkan yang kedua, past participle yang difungsikan sebagai adjective. Kapan? Ketika past participle-nya tidak didahului oleh have atau be, kebalikannya. Contoh nomor 1, he has attained the highest grade in his music exams. Kata attained yang berupa past participle bentuk ketiga ini difungsikan sebagai verb. Kenapa? Karena didahului oleh has. Kemudian yang kedua, the sale of the property has been approved by the court. Di sini ada bentuk past participle yang difungsikan sebagai verb. Kenapa? Karena didahului oleh has been, sehingga dia berfungsi sebagai a verb. Ininya approved-nya berfungsi sebagai verb. Kemudian contoh yang ketiga dan keempat ini adalah contoh past participle yang difungsikan sebagai adjective. Contoh, the baby abandoned by his dad is cute. Kata abandoned di sini adalah past participle yang difungsikan sebagai adjective karena tidak didahului oleh have dan be. The baby yang menjadi subjeknya, kemudian abandoned jadi adjective, verbnya adalah yang di belakang berupa to be, is. The baby abandoned by his dad is cute. Contoh yang nomor 4, the television purchased yesterday was expensive. The television jadi subjek, kemudian purchased yang berupa past participle ini adalah adjective, difungsikan sebagai adjective karena tidak didahului oleh have dan be. Sementara verbnya mana? Yang to be, was. The television purchased yesterday was expensive. Ini subjeknya, kemudian was menjadi verbnya. Sebenarnya materi yang kelima ini tidak jauh beda dengan materi yang keempat di video sebelumnya. Berikutnya catatan. Ya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan past participle. Dalam verb regular, verb beraturan yang berakhiran dengan ed, past participle verb 3 bentuknya sama dengan past tense verb 2.
Jadi dalam verb yang beraturan yang ditambahkan ed di belakang, bentuk ketiga dan keduanya sama. Yang membedakan adalah verb 3, verb 3 selalu diikuti auxiliary atau be yang seperti tadi have, has, had atau to be. Sedangkan verb 2 tidak didahului oleh have, kemudian has, had, dan be. Contoh, she painted this picture. Ya, kata painted di sini merupakan bentuk kedua, sehingga tensesnya di sini tergolong tenses past tense. Kenapa di sini tidak difungsikan sebagai adjektif padahal tidak didahului oleh have atau has? Karena memang painted ini yang menjadi verb, karena di belakang tidak ada verb lain selain painted, sehingga painted yang difungsikan sebagai verb. Makanya perlu hati-hati, jangan tidak semua bentuk yang berakhiran ed atau seolah-olah mirip verb 3 tidak didahului oleh have atau has atau to be adalah adjektif. Tidak, ada kalanya dia tensesnya berupa tenses past tense ketika di belakang memang tidak ada verb lain selain bentuk yang mirip verb 3 itu. Tetapi ini painted bukan verb 3 melainkan verb 2 berupa tenses past tense. She painted this picture. Yang kedua, she has painted this picture. Nah, baru kalau painted yang ini berupa verb 3 karena didahului oleh has. Kemudian yang ketiga, the picture painted by Karen is now in museum. Nah, baru yang ini painted yang di sini kan sama nih bentuknya, cuman beda fungsi. Kalau yang pertama fungsinya sebagai verb 2 tenses past tense, yang ini painted juga fungsinya sebagai verb, cuman verbnya verb 3, tensesnya tenses present perfect. Yang bentuk painted di contoh kalimat ketiga ini, the picture painted by Karen is now in museum, paintednya tidak difungsikan sebagai verb melainkan difungsikan sebagai adjektif, karena di sini kalimat ini memiliki verb yang lain berupa kata is. Jadi the picture jadi subjeknya, painted jadi adjektif, kemudian is jadi verbnya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik agar tidak salah dalam memahami past participle. Berikutnya kita masuk kepada contoh di dalam soal TOEFL bagaimana past participle diteskan atau muncul dalam soal TOEFL. Contoh, di sini kita punya kalimat the package bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kalau fokus kita hanya kepada kata mailed, kemungkinan besar jawabannya kita akan memilih jawaban yang alfa, karena menyangkanya atau mengiranya mailed ini adalah bentuk verb 3 yang wajib didahului oleh auxiliary berupa have, has atau had. Maka kita akan menjawab alfa. Tetapi jawaban alfa salah. Kenapa? Karena di sini ada verb lain di belakang berupa kata will arrive yang berupa tenses present future, will arrive. Jadi the package jadi subjeknya, kemudian will arrive jadi verbnya, sehingga untuk melengkapi kalimat rumpang ini kita tidak memerlukan subjek, tidak memerlukan a verb. Pilihan alfa ketika diletakkan di sini, maka mailed akan berfungsi sebagai verb karena sudah didahului oleh have, sehingga nanti akan terjadi double verb dengan yang ini, dengan kata will arrive. Dalam struktur bahasa Inggris tidak boleh terjadi dua verb bersamaan dengan satu subjek. Kemudian jawaban Bravo juga salah karena nanti juga akan membentuk mail sebagai verb ketika meletakkan were. Jawaban Charlie juga salah karena ini them berupa objek, padahal ini subjek langsung objek itu nggak ada. Di mana-mana objek itu letaknya setelah verb. Maka pilihan yang benar adalah pilihan yang delta. The package just mailed at the post office will arrive Monday.
Berikutnya seperti biasa kita menganalisis kalimat. Ada 5 kalimat yang perlu kita analisis. Temukan mana subjeknya, mana verbnya, kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Contoh nomor 1. The loaves of bread were baked in a brick oven at low temperature for many hours. The loaves of bread di sini jadi subjeknya. Kemudian were baked ini kemungkinan nanti jadi verb asal tidak ada verb yang lain setelah kata were baked. Mari kita lihat. In a brick ini bukan verb. In a brick oven bukan verb. At low temperature juga bukan verb. For many hours juga bukan verb. Ini ada preposition sehingga a brick oven ini menjadi object of preposition. Kemudian ini juga ada preposition lagi sehingga low temperature juga menjadi object of preposition. For juga preposition lagi sehingga many hours jadi object of preposition. Berarti kalimatnya sudah benar. The loaves of bread were baked in a brick oven at low temperature for many hours. The loaves of bread jadi subjek, were baked jadi verbnya. Ini berupa tenses past tense dalam bentuk pasif ya. Kemudian kalimat yang kedua, the courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. The courses jadi subjek ya. Kemudian are listed ini kemungkinan nanti bisa jadi verb asal tidak ada verb lain setelah kata ini. Kita lihat on the second page bukan verb karena sudah ada preposition. Of the brochure juga bukan. Di sini ternyata kita ada have yang bermakna mempunyai. Berarti ini verbnya. Sehingga nanti di sini are listed jangan sampai menjadi verb. Gimana caranya supaya are listed tidak jadi verb? Tinggal membuang to be-nya sehingga listed hanya difungsikan sebagai adjective. Maka nomor 2 kalimatnya salah karena double verb. Gimana caranya supaya benar? Buang to be-nya are. Contoh nomor 3. All tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Ini ada all tenants jadi subjek. Ciri-cirinya ini ada s-nya. Were invited ini memungkinkan untuk jadi verb asal tidak ada verb yang lain di belakang. Kita lihat to the Independence Day barbecue at the apartment complex ternyata bukan verb ya. Ada to, kemudian ada at berupa preposition sehingga dia tidak bisa jadi verb. Maka kalimatnya sudah benar. Ini subjeknya all tenants, kemudian verbnya were invited. Tensesnya tenses past tense dalam bentuk pasif. Yang keempat, those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Those-nya jadi subjek ya. Suspected ini bentuk participle, cuman ini tidak bisa difungsikan sebagai verb karena sudah tidak didahului oleh have atau to be. Mana verbnya? Ternyata verbnya ada di belakang berupa kata were arrested, sehingga kalimatnya sudah benar. Satu subjek, sehingga ini those suspected in the string of robberies ini yang menjadi subjek secara keseluruhan. Ini subjek secara keseluruhan, agak lancang subjeknya. Baru ini verbnya were arrested. Jadi kalimat nomor 4 benar. Nomor 5, the pots were reached by the sellers were under the control of foreign nation. The pots jadi subjek, were reached kemungkinan jadi verb asal tidak ada verb yang lain di belakang. Ternyata di belakang kita memiliki were to be yang bisa jadi verb, sehingga nanti ini yang di depan kata were reached jangan difungsikan sebagai verb karena kita sudah memiliki verb di belakang. Caranya gimana? Were-nya dibuang sehingga reach difungsikan sebagai adjective, past participle yang berfungsi sebagai adjective. Terakhir kita masuk kepada soal pilihan ganda model TOEFL ya. Soal pilihan ganda model TOEFL.
Nomor 1, kita memiliki kalimat the Dewey Decimal System, currently used in libraries throughout the world, blah blah blah, all written works into 10 classes according to subject. The Dewey Decimal System ini jadi subjeknya. Kok tahu bahwa ini subjek? Ada ciri-cirinya, yaitu artikel di depan. Kemudian di sini ada koma, ada koma. Ingat, kalau ada kata diapit oleh 2 koma, maka ini disebut dengan apositif. Apositif dari mana? Currently used in libraries throughout the world. Apositif dari subjek ini, the Dewey Decimal System. Sehingga kita sudah memiliki subjek, tinggal kita mencari verbnya. Bla bla bla, all written works into 10 classes according to the subject. Ini tidak bisa jadi verb ya, tidak bisa jadi verb, sehingga yang kosong ini adalah verbnya. Yang kosong adalah verbnya. Maka kita dalam pilihan yang tersedia antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, kita cari yang verb saja. Jangan yang ada subjeknya, karena subjeknya sudah ada di depan. Dividing, verb ing tidak bisa menjadi verb tanpa didahului oleh to be. Ya, ingat, verb ing itu bisa jadi verb kalau dia didahului oleh to be. Kalau tidak didahului oleh to be, sebagaimana video sebelumnya di strategi keempat, maka dia akan berfungsi sebagai adjective. Maka pilihan Alpha salah. Kemudian kita loncat ke Charlie dulu. Charlie ini memang ada would divide, tapi sayangnya ini verb ya, would divide ini verb. Sayangnya dia masih ada subjek berupa it. Padahal kita sudah memiliki subjek the Dewey Decimal System, sehingga subjeknya double. Maka pilihan Charlie salah ya. Yang kita perlukan kan hanya berupa verb, karena subjeknya sudah ada. Maka pilihan yang tersisa adalah Bravo dan Delta. Bravo dan Delta ini memungkinkan untuk menjadi verb ya. Divides berupa verb 1, was divided berupa verb 3 dalam bentuk past tense pasif ya. Tinggal kita mencocokkan kalimatnya saja. Biasanya kalau pasif itu was divided, kata ini was divided, biasanya di sini ada by. Jadi was divided by. Nah, ternyata di sini tidak ada by, berarti yang Delta salah. Maka jawaban yang benar adalah yang Bravo. The Dewey Decimal System currently used in libraries throughout the world divides all written works into 10 classes according to subject. Pilihannya adalah yang Bravo. Kemudian soal nomor 2. Bla bla bla, langsung rumpang nih ya. Heated by solar energy, have special collectors on the roofs to trap. Di sini ada heated bentuk past participle. Apakah di sini mau kita fungsikan sebagai verb? Apakah mau difungsikan sebagai adjective? Untuk bisa menentukan apakah di sini berfungsi sebagai verb atau berfungsi sebagai adjective, maka kita baca kalimat berikutnya. By solar energy have special collectors on the roofs to trap. Apakah kita menemukan verb di kata setelah kata heated ini? By solar energy have special collectors on the roofs to trap. Ternyata ada ya. Ada verb di sini berupa have yang bermakna mempunyai. Sehingga heated ini jangan difungsikan sebagai verb. Kita nanti fungsikan sebagai adjective. Di sini sudah ada verbnya berupa kata have, sehingga yang kurang di sini adalah subjek. Kalau yang alpha, a home ini bisa jadi subjek, tapi di sini ada to be, sehingga nanti kalau a home is heated, maka heatednya akan berfungsi sebagai verb, padahal di sini verbnya sudah ada. Maka alpha salah. Bravo sama ya, homes are, homesnya jadi subjek, R-nya nanti ketika digabungkan dengan heated, maka heatednya akan menjadi verb. Di sini sudah ada verb, sehingga kita tidak perlu verb yang lain. Maka Bravo juga salah. Tinggal yang Charlie dan Delta ini sama-sama benar. Sama-sama benar dalam pengertian sama-sama benar
karena ini subjek, a home subject, homes juga bisa jadi subjek. Hanya tinggal kita mencocokkan untuk memilih mana yang paling benar, kita cocokkan di verbnya. Verbnya ternyata bentuk jamak, have, maka nanti subjeknya juga harus cari yang bentuk jamak. Yang jamak yang mana? Yang homes. Berarti jawabannya yang delta. Yang terakhir, nomor 3, the musical instrument bla 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 is 6 feet long. The musical instrument bla 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 is 6 feet long. The musical instrument jadi subjek, ya, ada ciri-cirinya the, kemudian is jadi verb, sehingga subjeknya ada, verbnya ada. Di tengah apa isinya? Ya jangan memilih pilihan yang berisi subjek ataupun yang berisi verb. Yang alfa jelas salah karena ada is, nanti double dengan ini. Yang bravo ada subjek, ada verb, juga salah, kita nggak perlu subjek, nggak perlu verb, sudah ada di atas. Yang delta, kita lanjut ke delta, calls ini verb 1, padahal di sini sudah ada is verb 1 juga, berarti delta salah. Tinggal pilihan yang benar adalah yang Charlie, called the bus. Loh, called ini bukannya verb, bukan. Called ini difungsikan sebagai adjective, ya, past participle yang difungsikan sebagai adjective karena kita sudah memiliki verb berupa is. Jadi kalimatnya gimana? The musical instrument called the bus is 6 feet long. Saya ulang, nomor 1 jawabannya yang bravo, nomor 2 jawabannya yang delta, nomor 3 jawabannya yang Charlie. Semoga bermanfaat. Itu saja barangkali video pembelajaran TOEFL kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.